Scene memperlihatkan di jalanan kota yang diselimuti kabut. Jagger menepuk-nepuk dadanya sembari berkata, "I go, Saxon." Setelahnya dia pun sampai di tempat tujuan. Seseorang sudah menunggunya. Orang tersebut adalah Roches. Roches dia terkejut. "Kau sampai?" Jagger pun menjawab, "Ah, iya." Lalu Jagger bertanya, "Apa di sini?" Roches menjawab, "Benar, ayo masuk." Mereka pun memasuki ruangan tersebut. Setelah masuk, terlihat mereka yang memandangi ke depan. Jagger berkata, "Ini." Terlihat di depannya mayat bekas pembunuhan. Bukankah ini terlalu jelas? Jagger pun mendekati mayat tersebut dan mengamatinya. Setelahnya dia berkata, "Pelakunya memakai longsword. Dan kalau memang benar, bukankah seharusnya memang pembunuhan?" Roches yang mendengar itu dia merespon, "Tidak, ini terlalu aneh. Dan tubuhnya terlalu bersih. Tak ada jejak perlawanan selain bekas pedangnya. Sama seperti kejadian-kejadian yang lainnya." Jagger pun bergumam, "Dia diserang tanpa melawan balik. Pasti pelakunya jauh lebih kuat darinya." Jagger dia beranjak berdiri sembari berkata, "Ada kemungkinan hal ini dilakukan oleh orang terdekatnya." Roches yang mendengar itu dia bertanya, "Apa mungkin kenalan korban?" Jagger merespon, "Kau pikir membunuh seseorang bangsawan tanpa jejak di kantornya itu hal yang mudah? Tentu ada kemungkinan kalau pelakunya jauh lebih kuat darinya. Tapi itu jarang. Pastinya, apa mungkin ada orang yang kau curigai?" tanya Jagger pada Roches. Roches pun merespon, "Awalnya ku pikir itu Todris. Tapi dia juga korbannya. Bahkan alat dan jejak yang ditimbulkan pun sama. Tapi katanya di sana tertulis tulisan yang artinya, 'Demi menjatuhkan sang warrior of Dom.'" Jagger yang mendengar itu dia berkata, "Menghukumnya." Roches pun menambahkan, "Mereka mungkin saja hanya memanfaatkan rumor yang beredar kalau sekali lagi sang warrior of Dom menghukum para bangsawan." Jagger yang mendengar itu dia merespon, "Hah? Siapa yang menyebarkan rumor bohong itu? Memang menurutmu siapa?" ucap Roches yang meniru Pias sebelumnya. Lalu Roches melanjutkan, "Ya, selain tentang itu, sekarang ini masih ada bagian dari faksi bangsawan yang masih aman. Mereka adalah para pembelot yang menarik dukungan mereka." Setelahnya mereka berada di suatu tempat. Roches mengetuk sebuah pintu. Dia berkata, "Permisi, Tuan Jaime Alistro." Setelahnya seseorang membukakan pintu dan bertanya, "Ada apa?" Lalu dia pun terkejut melihat Jagger. Lalu berkata, "Kau pasti sang warrior of Dom. Pertarunganmu dengan Albert sangatlah menakjubkan." Jagger pun memberi hormat dan berkata, "Anda terlalu memuji saya." Lalu Roches berbicara, "Bagaimana kalau kita sudahi saja perkenalannya, Tuan Jaime?" Mendengar perkataan Roches, Jaime pun menoleh. Setelahnya dia mempersilahkan masuk. "Silakan masuk." Mereka pun duduk di ruang tamu. Jaime bertanya, "Apa yang membawa kalian kemari?" Lalu Roches menjelaskan, "Semalam ada dua bangsawan yang terbunuh. Keduanya berhubungan dengan Pias dan Todris." Jaime yang mendengar itu dia bertanya, "Terus apa hubungannya denganku?" Roches menjawab, "Aku yakin kau tak tahu. Ketika yang lain sedang sekarat, cuma dirimulah yang masih sehat. Para pembelot sepertimulah yang menarik dukunganmu dan berkhianat." Mendengar perkataan Roches, tentu saja membuat Jaime terkejut. Lalu dia berkata dengan serius, "Maksudmu, aku ini tersangkanya?" Roches pun merespon, "Memangnya bukan?" Mendengar respon dari Roches, Jaime pun geram seketika. "Sialan kau. Orang sialan itu baru saja mati. Dia juga sudah berubah.
tak seperti yang kau kenal dulu. Roches yang melihat Jamie mengeluarkan pedangnya, dia pun juga bersiap sembari berkata, "Lebih baik tutup mulutmu itu. Itu bukanlah hal yang seharusnya dikatakan oleh pengkhianat sepertimu." Terlihat posisi mereka yang siap menusuk satu sama lain. Di sisi Jagger dia hanya diam. Setelahnya mereka melancarkan serangan secara bersamaan. Jagger pun menatap mereka. Setelahnya menghalau kedua serangan mereka tersebut, lalu berkata, "Kalian berdua, berhentilah. Kau tak benar-benar mau membunuhnya kan?" tanya Jagger pada Roches. Lalu Jagger menoleh pada Jamie. "Kau juga?" Jamie dia menggertakkan giginya. Lalu Jagger melanjutkan, "Bukankah kau ini juga bonekanya Pias?" Setelahnya mereka pun membicarakan masalah tersebut hingga sampai waktunya mereka kembali. Terlihat Jagger yang membuka pintu. Setelah masuk dia berkata, "Aku pulang." Jagger pun disambut pedang es Minerva dan Kitty Cat. "Selamat datang, Tuan Sik," ucap Seoi. Jagger yang melihat itu dia berkata, "Hah? Apa kalian menungguku?" Seoi atau pedang es dia merespon, "Ah, tidak. Bukan begitu. Aku hanya merasakan kehadiranmu dan keluar saja." "Ah, benarkah?" tanya Jagger. Jawab pedang es. Lalu Jagger menoleh ke arah Minerva dan bertanya, "Hah? Ada apa dengannya?" "Ah, itu," ucap Seoi. Terlihat Minerva yang cemberut. Lalu pedang es menjelaskan, nih, dia pasti kecewa karena tak bisa membantumu kali ini." Mendengar perkataan itu, Minerva pun terkejut. Mukanya memerah seketika dan berkata, "Tidak." Dia pun mengelak. Lalu melanjutkan, "Sudahlah, pokoknya bukan begitu. Kalau kau tak menggunakanku, ya bagaimana lagi?" Jagger yang mendengar itu dia berkata, "Aigo, jadi kau kecewa ya?" ucapnya sembari mengelus-ngelus kepala dari Minerva. Minerva pun kesal. "Sudah kubilang bukan seperti itu," ucapnya mengelak. Jagger hanya tersenyum. "Kalau begitu haruskah kita keluar dan jalan-jalan?" Mendengar perkataan Jagger, Minerva dia bersemangat. Benarkah? Jagger merespon, Sudah, ayo pergi. Dasar manusia," ucap Minerva. Terlihat di suatu tempat di mana banyak tikus-tikus yang berkeliaran. Minerva bertanya, "Kenapa kau selalu datang ke tempat ini?" Jagger dia menoleh dan merespon, "Di tempat inilah kau bisa melihat pemandangan asli kota ini." Mereka pun berjalan. "Ayo." Jagger pun mengajak mereka masuk. Setelah masuk, terlihat mereka yang sedang berjalan di lorong tersebut. Salah satu dari mereka menginjak genangan air yang membuat suara. Minerva berkata, "Sebenarnya kita ini mau kemana sih?" Namun tiba-tiba, wush, sebuah serangan mengarah ke arah Jagger. Jagger menghindarinya dengan menoleh. Setelahnya dia menangkap sebuah pedang kecil seperti kunai. Pedang es yang melihat itu dia khawatir. "Sik." Jagger pun berkata, "Ya, makasih atas sambutan hangatnya." Terlihat beberapa orang yang menyerang Jagger. Salah satunya berkata, "Siapa kalian?" Jagger pun merespon, "Aku ingin membeli beberapa informasi." "Mana guild masternya?" tanya Jagger. Pria yang memegang pisau tersebut berkata, "Kau ini bicara apa sih? Pergi sana." Jagger pun mengangkat tangannya dan berkata, "Tunggu, kami kemari bukan untuk bertarung. Biarkan aku bertemu dengannya." Namun pria itu berkata sembari menerjang ke arah Jagger, "Kenapa kau masih saja bicara gak jelas? Hah?" Jagger yang melihat mereka keras kepala. Dia pun menghela napasnya. Setelahnya langsung mencengkram dan membanting pria tersebut. Lalu teman pria tersebut menerjang ke arah Jagger. Begitu pula dengan Jagger. Kelompok tersebut berkata, "Bajingan ini." Jagger membanting wanita yang berada di depan.
Setelahnya, dia pun mengangkat kakinya untuk menghantam pria di belakangnya. Setelah mengalahkan mereka, Jagger berkata, "Siapa selanjutnya?" Lalu ada seseorang yang berkata, "Sudahlah, cukup sampai di sini saja. Aku tak segampang yang kau kira." Jagger hanya menatap orang tersebut. Orang itu pun tersenyum dan berkata, "Dari puncak kastil hingga ke dasar selokan, selamat datang di Underground Guild, tempat di mana semua informasi tersedia." Orang tersebut adalah Guildmaster Underground Guild bernama Arthas. Beberapa waktu kemudian, terlihat mereka yang sudah berada di sebuah ruangan. Arthas berkata, "Omong-omong, sudah berapa lama ini?" Jagger pun menjawab, 5 tahun telah berlalu sejak kejadian di Mansion Parthenon. Arthas yang mendengar itu dia merespon, 5 tahunnya cukup untuk membuat seseorang berubah. Jagger pun merespon, "Aku tak yakin bagaimana caranya. Kalau memang begitu, bagaimana mungkin kau makan makanannya begitu saja?" ucap Arthas. Lalu Minerva yang sedang makan dia berkata, "Haruskah aku minta izin dulu?" Arthas menjawab, "Lupakan, makan saja sana." Lalu Jagger berkata, "Pertama, akan ku beritahu alasanku kemari. Aku ingin membeli informasi tentang orang-orang yang tertulis di sini." Arthas merespon, "Kalau mereka, bukankah kau tahu mereka lebih baik? Ku dengar kau menghukum banyak orang dengan tanganmu sendiri." "Omong kosong macam apa itu?" ucap Jagger. Arthas merespon dengan tersenyum, "Tapi banyak yang percaya toh. Jadi mungkin ya benar. Jadi kau mau informasi tentang mereka dan bukan rumor belaka, ya kan? Baiklah." Dia pun mengambil selembaran kertas di tangan Jagger. Setelahnya dia melempar dan menghamburkannya sembari berkata, "Mereka adalah anjing dunia bawah. Mereka melakukan banyak hal ilegal seperti perdagangan manusia dan tindak prostitusi. Kau kan sang warrior Optum. Jadi kau harusnya tahu kan, petisi yang dibuat oleh para korban telah ditolak. Apa kau tahu itu?" Jagger yang mendengar informasi tersebut dia tercengang. Lalu Arthas melanjutkan, "Dan hanya ada satu orang yang bisa melakukan semua ini, sang pangeran sampah, Pius Emilia. Dan apa kau tahu apa artinya? Tak ada harapan untuk mereka yang lemah. Lalu, apa yang kau tahu? Apa yang terjadi setelah kau mengalahkan Albert Frederick?" Jagger pun merespon, "Jadi, inilah arti dari para boneka. Jadi, menurutmu siapakah dalang sebenarnya dari kasus ini?" Arthas menjawab, "Kalau yang dikatakan Pius dan Todris itu bukan milik mereka, maka itu pasti milik sang pangeran ketiga, pangeran pengembara, Frez." Mendengar itu Jagger berkata, "Pangeran ketiga ya? Aku mengerti. Terima kasih." Melihat Jagger yang terburu-buru, Arthas bertanya, "Kau mau langsung pergi?" Setelahnya terlihat Jagger yang berbalik pergi sembari berkata, "Sekarang aku tahu bagaimana aku harus bergerak." Arthas hanya memandangi kepergian Jagger, lalu berkata, "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Dia bahkan tak bisa menggunakan sang warrior Opdom. Terlihat seseorang di samping Arthas. Orang tersebut berkata, "Dia ini penghambat masa depan negara. Tunggu saja nanti malam." Waktu terus berlalu. Di kerajaan terlihat Jagger yang sedang tidur. Lalu ada seseorang yang masuk diam-diam. Orang tersebut adalah orang misterius yang bersama Arthas. Setelahnya orang tersebut mengayunkan pedangnya untuk membunuh dan menusuk Jagger di tempat. Namun setelahnya seseorang masuk dan mengejutkan orang tersebut. Orang yang masuk tersebut adalah Rocis. Rocis dia berkata, "Sungguh indera yang menakjubkan. Kau bahkan memprediksikan kemudian adanya asasin." Terlihat Jagger yang sudah bangun.
Orang misterius itu pun terkejut. Setelahnya terlihat mereka saling mengadu serangan. Jagger bergumam, "Sabetan yang dangkal, dengan pergerakan pedang yang bagus." Roches dia berkata, "Menyerahlah, kau tak bisa lolos dari sini." Namun orang tersebut melompat ke jendela untuk melarikan diri. Roches yang melihat itu dia berkata, "Sial, bagaimana bisa kita membiarkannya?" Lalu dia berteriak, "Penjaga, kita harus mengejarnya." Namun di sisi Jagger, dia terkejut. Hah, itu. Dia melihat sesuatu yang terjatuh dari orang misterius tersebut, lalu mengambilnya. Jagger berkata, "Sepertinya aku tahu siapa kau."